Baik, kita mulai perkuliahan fisika ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang belum absen ya, silakan ya. Akan saya share screen untuk materinya. Baik, kemarin kita sampai ke tugas ini ya. Ya. Halo. Halo, Nak. Suara saya dengar ya? Iya, Bu, ya. Baik. Kemarin sudah Kurang jelas, Bu. apa? Kurang jelas? Agak patah-patah. Patah-patah. Baik. Tes sudah? Sudah kan? Kurang keras, Bu. Kurang keras. Mana suara saya? Terdengar? Dengar. Ini dengar? Dengar, Bu. Dengar. Oke ya, ini kemarin kan ada tugas ini ya. Untuk yang mau menjawab, silahkan saya beri kesempatan 2 orang ya. Di antara pasangan besaran dan satuan ini yang tidak tepat yang mana? Silahkan yang mau menjawab, saya beri poin. Seperti biasa ya. Nama dan menyebutkan jawabannya apa, silahkan. Saya, Bu. Oke, nama. Fernanda. Oke, Mas Fernanda. Yang mana Mas Fernanda? Yang salah itu momentum. Momentum ya. Oke, coba kita kerjakan ya. Momentum ya. Ada lagi satu orang yang mau menjawab. Mas Fernanda menjawab momentum. Untuk yang beda jawabannya ada? Silahkan. Ada tidak? Saya, Bu. Oke, siapa namanya Mas? Siapa? Bayu Widiawan. Oke, Mas Bayu. Mas Bayu, apa jawabannya yang kurang tepat, Mas? Gaya, Bu. Oke. Gaya ya, D ya. Gaya. Iya. Oke, kita bahas ya. Yang lainnya ngerjakan ya, tapi yang lain? Halo, Nak? Yang lain Baik, Bu. Mas Rizky, ngerjakan nggak Mas Rizky? Mas Rizky? Rizky, mana Rizky? Ya, Bu. Mana Rizky? Ya, ngerjakan Mas Rizky ya. Iya, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sebentar. Ya. Saya share papan dulu ya. Sudah terlihat belum? Belum. Belum? Oke, ditunggu. Bu. Masih loading. Mas Atta ngerjakan, Mas Atta. Atta Lasya Afaro. Ada? Ada, Bu. Belum mengerjakan. Oh, belum. Kenapa? Apa belum? Sibuk bantu orang tua kerja, Bu. Kan ya. Oke, Ya, sudah Bu. kelihatan belum? Maaf. Ya, enggak apa-apa. Next time harus dikerjakan ya. Ya, Sudah Bu. kelihatan Nak papannya? Sudah belum? Papan putih terlihat? Belum terlihat, Bu. Belum? Masih putih. Putih, Bu. Ya, maksudnya putih. Papannya sudah terlihat ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, ini semester awal ya, belum pernah ya. Oke, sudah terlihat ya papannya. Ya. Oke, coba ya diperhatikan di sini. Mana, Bu? Maksudnya papannya sudah terlihat ya? Belum, Bu. Oh, belum. Papan putihnya belum? Belum terlihat? Yang lain? Sudah terlihat belum? Masih ada sekat biru itu loh, Bu. Ya putih, Bu. Iya. Belum, Bu. Putih. Masih putih. Sinyalnya nggak kuat, Bu. Oh, sinyalnya nggak kuat. Aduh. Gimana tuh?
Masih putih. Iya, kalau putih itu berarti sudah terlihat. Maksudnya papannya sudah connect. Ya. Oh, Yang lain sudah connect belum? Sudah, Bu. Sudah. Yang lain juga sudah putih ya? Sudah. Sudah Bu, coba tes dulu Bu. Yang belum berarti ini mungkin sinyalnya belum kuat ya. Oke, sudah terlihat ya papannya? Sudah. Ini nanti saya rekam. Jadi untuk yang misalkan ada delay atau apa untuk tampilan Microsoft Teams-nya nanti bisa di-download ya untuk video rekaman pembelajaran ini agar nanti bisa diputar lagi seperti itu ya. Baik, tadi Mas Fernanda. Tadi momentum ya. Oke, coba kita kerjakan. Momentum rumusnya apa, Nak? Momentum. P sama dengan Rumusnya massa kali kecepatan. massa kali kecepatan ya. Bentar. Terlalu ke atas. P sama dengan terlihat, Nak? Terlihat Yang nggak? mana, Bu? Kok malah hilang, Bu? Oh, hilang. Bentar ya. Hilang Bu. Nah, hilang. P terlihat sama dengan Ya, M Bu. kali V ya. Lihat. Ya, Bu. Massa dikalikan dengan kecepatan ya. Betul? Nah, untuk massa itu dia apa rumusnya? Satuannya. Di kilogram. Ya. Untuk kecepatan satuannya M meter per second. Seperti ini ya. Harusnya itu jawabannya satuannya adalah kilogram meter per second. Sedangkan tadi di jawabannya tadi apa? Nih, momentum adalah Newton meter. Nah, berarti sudah betul atau salah? Betul. Kok betul? Betul dari mana? Coba Newton ya. Newton. Kalau Newton itu dia itu kalau kita analisis menjadi apa sih? Newton itu kilogram, 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 meter, meter per sekon. per second. Ya, betul? Yang lain? Betul. Nah, ini harus dihafalkan ya. Jadi, kalau ini di pilihannya tadi adalah Newton dikalikan dengan meter, berarti jawabannya kurang tepat. Karena Newton itu adalah kilogram meter per sekon Kuadrat. Jadi, kalau misalkan kita memasukkan Newton, berarti kan harusnya kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Kalau misalkan jawabannya ini ya, berarti ini kurang tepat ya, seperti itu. Ya. Momentum ya. Kalau yang kedua tadi Mas siapa? Mas Bayu. Mas Bayu tadi menjawab gaya ya. Kalau gaya, kalau gaya seperti ini. Gaya itu rumusnya apa sih? F sama dengan M. F sama dengan M. M Bu. kali M Kali A. M kali A. M itu massa ya, berarti dia itu apa? Kilogram. Dikalikan percepatan itu apa? Kecepatan. Percepatan rumusnya Meter per sekon. meter per sekon Kuadrat. Untuk yang belum hafal, mulai dihafalkan ya. Jadi di sini dia ini jadinya apa tadi? Sama dengan ini kan? Ya.
Berarti dia satuannya adalah Newton. Newton. Atau kalau kita kita jabarkan itu Newton itu adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Ya, paham ya? Paham, Bu. Alhamdulillah, baik. Papannya terlihat ya? Terlihat. Lihat Bu, putih Bu. Terlihat. Oke, sampai di sini paham ya? Coba sekarang kita lihat di sini. Ini sekarang sudah ganti ke PowerPoint belum? Sudah? Belum, Bu. Belum. Saya share untuk PowerPoint-nya ya. Berarti jawaban yang tepat apa, Nak? Jawabannya adalah momentum yang kurang tepat ya. Oke? Oke, sudah terlihat? Sudah nggak? Sudah, Bu. Sudah Bu. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Untuk kecepatan, betul, meter per detik. Energi, kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Kemudian daya watt. Kemudian gaya, kilogram meter per sekon kuadrat. Atau biasa kita sebut sebagai Newton. Untuk momentum, yang betul adalah apa tadi? Kilogram Per sekon kuadrat. Kilogram sekon kuadrat. sekon kuadrat. Ya. Kok per sekon kuadrat? Bukan, momentum. Tadi kan P dikalikan dengan V. V itu secondnya 1. Berarti kilogram meter per second saja. Ya. Kita sekarang lanjut ke pengukuran. Ya. Nah, kemarin sudah besaran dan satuan, sekarang ke pengukurannya. Pengukuran itu adalah membandingkan besaran satu dengan besaran yang lainnya. Jadi, ketika ingin mengukur panjang, itu kita menggunakan apa? Menggunakan penggaris. Ya, ini apa saja di sini? Ada penggaris. Kemudian ini ada apa ini yang atas? Neraca. Oh, Nggak kelihatan. Kenapa? Belum terlihat? Belum? Sudah. Yang belum berarti sinyalnya Mungkin ya. sinyal saya. Yang lain sudah. Oke. Untuk kameranya bisa dimatikan dulu biar jadi biar bisa nyampe ya. Yang ini adalah neraca Hall. Kemudian ada ini timbangan. Kemudian ada hidrometer skrup, jangka sorong. Ya. Sorong. Ya. Kalau ini adalah pengukur apa ini? Yang ini itu ada tabung ya seperti itu. Ini dulu kalau di SMA harusnya sih sudah mendapatkan untuk mengukur ini ya. Kalaupun belum, mungkin nanti kita bisa kalau sudah diperbolehkan luring ya, kita akan bisa mengadakan praktikum seperti ini. Karena sekarang masih daring, belum boleh. Jadi mungkin alternatifnya adalah referensi di YouTube seperti itu ya. Nanti mungkin bisa Ibu bantu, nanti Ibu carikan alat-alat ukur ini cara menggunakannya gimana ya. Nanti akan Ibu share link YouTube-nya di WhatsApp grup saja ya. Itu ya. Pertama itu ada alat ukur panjang ya. Di sini alat ukur panjang yang biasa kita gunakan itu adalah penggaris. Nah, kenapa? Karena penggaris ini ketelitiannya itu 1 mm. Biasanya kalau kita ingin mengukur benda-benda yang dia itu tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar, kita menggunakan penggaris ya. Kemudian ada jangka sorong. Nah, ini jangka sorong ini dengan ketelitian yang lebih kecil atau lebih teliti lagi. Biasanya kita menggunakan ketika ingin mengukur benda kecil atau kalau di mesin tuh elektroda seperti itu kita menggunakan jangka sorong ya berapa milimeter ukurannya ya. Hidrometer skrup ini sama
dengan yang lain alat ukur panjang, tetapi dia lebih kecil lagi ketelitiannya, yaitu 0,01 mm. Jadi ketika ingin mengukur benda yang lebih kecil lagi, biasanya kita menggunakan mikrometer screw ya. Ini alat ukur massa, yaitu neraca Ohlson. Nah, di sini ingin mengetahui berapa massa suatu benda, itu kita menggunakan alat ukur namanya neraca Ohlson ya. Kemudian alat ukur waktu ini sudah biasa, pasti sudah pernah menggunakan, yaitu stopwatch ya. Itu adalah alat ukur waktu. Kalau suhu itu menggunakan termometer. Di sini sudah pernah menggunakan termometer semua? Kalau yang sebelumnya? Sudah Bu, pas sakit Bu, kemarin. Pas sakit? Loh, pas sakit masa menggunakan termometer ini? Ini termometer mirip. Kalau sekarang kan untuk mengukur suhu itu biasanya menggunakan yang apa? Digital ya. Kalau yang ini dia menggunakan air raksa ya. Sudah pernah menggunakan? Belum, Bu. Belum. Oke. Nanti mungkin bisa saya carikan referensinya ya. Ini dia itu air raksanya itu sangat peka terhadap panas dinginnya suatu benda, sehingga ketika termometer raksa ini kita celupkan misalkan kepada air es ya, jadi air es itu atau air dingin lah, dia itu air yang sudah kita dinginkan, nah itu dia akan menyusut dalam arti dia itu tanda merahnya atau raksanya itu akan menurun. Sedangkan ketika kita memberikan air yang sudah mendidih ya, kemudian kita celupkan termometer ini, maka air raksanya itu akan mengembang, yang mana dia akan naik tanda merahnya atau volumenya itu, sehingga menunjukkan suatu skala suhu. Jadi kalau naik ke atas itu semakin tinggi, kalau ke bawah itu suhunya semakin rendah gitu ya. Kita masuk ke konversi. Untuk apa konversi satuan itu? Ada yang tahu? Kenapa kok konversi itu diperlukan? Konversi itu apa sih sebelumnya? Apa itu konversi? Ada yang tahu? Konversi? Satuan nama. Satuan massa. Satuan massa. Oke, ada lagi? Konversi? Halo, yang lain? Ada nggak ya yang mau jawab? Halo, Mas Fernanda? Tadi yang jawab siapa? Mas siapa tadi? Mau jawab tapi malu. Oh, kenapa malu? Oke, coba Mas Saiful Anam. Ada Mas Saiful Anam? Ada. Apa? Mas Saiful Anam mau menjawab? Perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem yang Kenapa? lain. Bisa lebih keras lagi? Oh, ini Mas Akmalu ya? Ya. Diartikan? Artinya perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem yang lain. Satu sistem pengetahuan ke pengetahuan yang lain. Oke, Mas Akmalu ya. Oke, ada lagi? Satu lagi, boleh? Saya Bu. Konversi? Ya, saya siapa? Amunur Rahman. Suatu sistem perubahan. Perubahan dari suatu bentuk, Perubahan suatu bentuk apa? rupa dan sebagainya ke bentuk rupa dan sebagainya. Bentuk rupa dan sebagainya. Suatu bentuk. Oke, satu lagi boleh. Siapa tadi yang mau menjawab? Agung, Bu. Satu perubahan yang Oke, berbentuk yang lebih baik. Mas siapa? Agung. Agung. Lengkapnya? Lengkapnya Muhammad Agung Rey. Muhammad Agung. Boleh, ini yang terakhir. Gimana Mas Agung? Satu proses perubahan dari sistem ke sistem lain yang lebih baik. Sistem lain baik ya.
itu beberapa pengertian yang dia itu secara luas. Nah, sekarang kita kerucut. Kalau konversi satuan berarti perubahan apa? Perubahan dari Satuan dalam sistem. satu satuan ke satuan yang lain dalam sistem. Ya, oke. Jadi seperti ini. Ada beberapa sistem berbeda yang dipakai di dunia, ya kan? Contohnya satuan internasional yang kemarin kita bahas itu bisa mil, itu kita konversi ke kilometer, ya. Kemudian misalkan ada kalau dia itu satuannya gram, berarti bisa kita rubah ke kilogram, ke pound, seperti itu. Ya, itu yang dinamakan konversi satuan. Dimensi objek jauh lebih besar daripada dimensi alat ukur kurang praktis. Maksudnya, jadi untuk memahami suatu konversi satuan, itu kita harus menggunakan yang cocok, dimensi yang cocok, alat ukur yang cocok. Contoh, mengukur panjang jalan, kalau kita menggunakan satuan sentimeter itu kan ya tidak cocok ya. Makanya itu diperlukan konversi satuannya. Kemana? Biasanya untuk mengukur panjang jalan itu kita menggunakan kilometer yang paling cocok ya. Kalau untuk yang satuan yang lain nggak boleh Bu. Boleh, tetapi dia akan mengandung bilangan yang terlalu besar atau tidak praktis ya, atau kurang praktis, sehingga kita mencarikan satuan yang cocok seperti itu ya. Ini analisis dimensi. Berikut benar secara dimensi. Coba diperhatikan. Di sini ada X, itu adalah jarak oleh suatu mobil dalam waktu T. Jika mobil mulai dari kecepatan awal V0 dan bergerak dengan percepatan tetap A, maka di sini seperti ini. X sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Ya, untuk belum paham, boleh mulai sekarang dipahami. Jarak itu rumusnya apa, kecepatan itu apa. Ya, diingat-ingat waktu dulu SMA, SMK ya, semuanya kan pasti sudah dapat ya untuk awal-awal pembahasan seperti ini. Jadi saya harap mau dibuka kembali, mau diingat kembali. Jadi sebelum perkuliahan harus sudah membaca. Jadi agar ketika perkuliahan ini berjalan bisa lancar ya. Besaran-besaran dapat dijumlahkan atau dikurangkan hanya jika besaran tersebut mempunyai dimensi yang sama. Kemudian besaran pada kedua sisi persamaan harus memiliki dimensi yang sama. Jadi dimensi kemarin itu kan sudah ada ya. Ketika panjang itu dimensinya L. Ketika dia itu waktu dimensinya apa kemarin? T besar. Seperti itu ya. Itu harus disamakan. Kiri dan kanan harus sama. Seperti apa, Bu? Jadi di sini kan tadi ada perumusan jarak. Nah, jarak itu rumusnya adalah itu X sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Kita masukkan satu-satu variabelnya, satu-satu persamaannya itu ke dalam dimensi, yaitu seperti ini. Sudah berubah semua. XL, V0 itu LT, T itu T. Ya, kemudian dimasukkan. Untuk A tadi kan ada apa? Meter per second kuadrat. Berarti L per T kuadrat. Ya. Kemudian dimasukkan T kuadrat, yaitu time. Ya. Yang kita coret yaitu T dengan T, T kuadrat dengan T kuadrat. Sehingga habis L sama dengan L plus L. Karena kedua sisi mempunyai dimensi yang sama, maka persamaan dari jarak ini benar secara analisis dimensi ya. Jadi kalau sebelumnya tadi itu kita mencari rumus dengan analisis satuan, nah itu juga bisa kita gunakan mencari suatu persamaan itu dengan analisis dimensi ya. Jadi seperti ini contohnya. Walaupun analisis dimensi sangat berguna, tetapi dia tetap mempunyai batasan-batasan tertentu. Ya,
Yang mana persamaan yang benar secara analisis dimensi juga belum benar secara fisik. Jadi ketika kita masuk ke dalam perumusan yang lebih kompleks, itu analisis dimensi ini belum tentu berlaku ya. Jadi harus dikaitkan dengan variabel-variabel yang lain. Kalau untuk yang hanya perumusan yang sederhana seperti ini, itu masih bisa digunakan analisis dimensi ini ya. Ini contoh dari suatu besaran, konversi besaran ya. Seperti ini. Diketahui kelajuan 72 km per jam ditambah 30 meter per second. Salah satunya itu harus dikonversi. Karena apa? Karena untuk menjumlahkan suatu bilangan dalam besaran dan satuan itu, dia itu harus mempunyai satuan yang sama. Contoh di sini adalah 72 km per jam dan 30 meter per sekon ya. Nah, di sini berarti yang kilometer per jamnya kalau kita rubah ke dalam meter per second berubah menjadi 20 meter per sekon. Sehingga ketika dijumlahkan hasilnya adalah 50 meter per sekon ya. Sampai di contoh ini mungkin ada yang bertanya. Boleh. Ada yang bertanya, Nak? Halo? Sudah paham semua? Sedikit sedikit bingung. Oh, sedikit bingung, oke. Sedikit bingungnya di mana? Di mana? Gimana ya? Di mana? Mana saya tahu. Udah paham, Bu. Ya. Itu Bu. Di Kenapa bisa 20 meter per sekon, Bu? Kenapa bisa 20 meter per Sekon. second ya? Iya, Bu. Oke, coba saya gunakan papan ya, kalau gitu. Sudah terlihat? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke, ya. Tahu. Cara mengijirnya gimana, Bu, itu? Cara menghitung. Mengijir. Iya, Bu. Cara menghitung. Cara merengreng, apalagi rasanya. Hitung. Oke, cara menghitung ya, sebentar. Saya konekkan dulu. Kita singkir sebelah. Sudah terlihat semua ya? Semuanya sudah? Sudah. Sudah, Bu. Sudah. Sudah berkepentingan? Oke, thank you. Kita sekarang lanjutkan. Tadi ada yang bertanya, ya. Kok putus? Kita lanjutkan ya. Tadi ada yang bertanya, 72, terlihat ya, 72 km per jam. Ini dia ketika kita rubah ke meter per second, ya. Mas siapa tadi yang tanya? Ini berapa? Muhammad Rohano Majid, Bu. Panggilannya Mas? Royhan. Royhan. Oke, Mas Royhan ya. Perhatikan ya Mas di sini. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Semuanya sudah terlihat ya? Udah, siap. Sudah. Amirul Rizky, sudah? Amirul Rizky ada? Sudah. Sudah.
Enggak mau. Suaranya pedot-pedot, Bu. Masa? Patah. Yang lain? Patah. Patah-patah juga. Nyal. Yang lain? Enggak kuat. Bata-bata, Bu. Punya Apa, saya Kak? enggak, Bu? Oh, ada yang enggak? Berarti sinyalnya ada yang kurang bagus. Sinyalnya Sinyal, double, Bu. plus. Telkomsel trouble, Bu. Oh gitu. Saya ini pakai Telkomsel ini. Saya pakai Axis, Bu. Ya, setiap daerah kan Alasan. beda-beda. Kelek-kelek. Oke. Mas, Murah tadi kok, Bek. siapa? Mas, ini tadi ya, dari kilometer, dia itu kita konversi ke meter. Itu berapa? Ke Turun. 1000. Ya, kilometer. Oke, saya tulis. Meter, hektometer, dekameter, Suaranya tidak kencang. meter. Terdengar? Yang lain? Meter. Dengar, Bu, dengar. Dengar kan? Berarti sinyal ya, cari wifi yang kencang. Ya, Suaranya sampai mana pedot, tadi? Bu. Kilometer. Ini sudah kilometer, wifi tetangga, Bu. Oh, gitu. Sentimeter, milimeter. Ya, dari kilometer Ya. dapat 3. Berarti 1000. Kali 1000. Ya. Kemudian dari jam ke ton berapa? 3.600. Ya. Jadi kalau dari meter, kita 1000 per 3000. Ya, menjadi Jadi kali dulu, Bu. ini dikali. Ini kan? Ya. Ya, Bu, ya, Bu. Berapa? 20. Seperti yang ini jadinya. Meter per ton. Meter per. Ya. Paham sampai sini? Paham. Paham? Yang lain? Paham. Ya. Yang tanya tadi Mas siapa? Sudah paham ya? Sudah, Bu, sudah, Bu. Masuk. Kita lanjut. Kita lanjut itu ya. Jadi sehingga hasilnya adalah 50 meter per ton. Jadi nanti kalau misalkan ada tugas, ada ujian gitu ya. Ketika satuannya tidak sama, berarti harus disamakan terlebih dahulu ya. Ya. Baik, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke angka penting ya. Nah, angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran ya. Di sini angka penting itu terdiri dari angka-angka pasti, angka-angka terakhir yang ditaksir ya. Seperti apa, Bu? Ya. Jadi dalam suatu pengukuran kalau kita praktikum itu ya, apalagi nanti anak mesin itu kan seperti itu. Jadi yang dihasilkan itu adalah harus memenuhi penulisan atau penyajian dari angka penting dalam suatu pengukuran ya. Jadi seperti ini. Untuk aturan yang pertama itu semua angka penting bukan 0 adalah angka penting. Jadi diperhatikan angka itu ada yang mulai 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian ada desimal berarti pakai koma ya. Jadi ketika semua angka penting bukan 0 itu adalah merupakan angka penting. Contoh, jadi kamu mempunyai hasil dari pengukuran 3,625. Nah,
Sesuai dengan aturan yang pertama, semua angka penting bukan 0 itu adalah angka penting. Jadi di sini dalam pengukuran yang pertama itu ada 4 angka penting. 3, 6, 2, 5 semuanya itu merupakan angka penting ya. Kemudian yang kedua, jumlah angka penting pada bilangan 6,25 itu ada 3 angka penting. Saya rasa yang aturan pertama ini masih mudah. Kemudian di aturan yang kedua yaitu adalah semua angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 itu adalah angka penting. Jadi angka yang dia itu ada di tengah-tengah angka penting itu berarti dia merupakan angka penting. Jadi 0 yang ada di antara angka penting itu adalah angka penting. Jadi seperti ini. 160,75 itu di sini berarti ada 5 angka penting karena nolnya itu berada di antara angka bukan 0 yang merupakan angka penting. Kemudian yang kedua 63,0025 itu berarti ada 6 angka penting ya. Lanjut. Semua angka 0 di sebelah kanan. Ingat, di sebelah kanan tanda desimal, tetapi di sebelah angka bukan 0 adalah bukan angka penting. Coba diperhatikan, semua angka 0 di sebelah kanan tanda desimal. Tanda desimal itu berarti koma ya. Tetapi dia di sebelah angka bukan 0, maka dia bukan angka penting. Contoh seperti ini, 0,0075. Di sini angka pentingnya itu hanya ada 2. Karena kenapa? Nolnya tidak diapit oleh bilangan angka penting dan dia ada di sebelah kanan tanda desimal yang bukan merupakan angka penting ya. Jadi ketika nolnya di depan seperti ini, dia itu bukan angka penting. Jadi angka pentingnya hanya 2. Kemudian untuk contoh selanjutnya 0,003015 itu di sini adalah 4 angka penting yaitu hanya 3, 0, 1 dan 5. Nah, di sini diwakili oleh semua bilangan bukan 0 yang berjumlah 3 dan 1 bilangan 0 yang terletak di antara angka bukan 0. Seperti yang ketika 0 itu dia berada di tengah-tengah angka bukan 0 yang merupakan angka penting, dia angka penting. Seperti ini, dia bukan merupakan angka penting. Ya. Kemudian yang keempat, semua angka 0 di sebelah kanan tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya, 8,00 ini 3 angka penting. Tetapi ketika 0,00320 yang 0 di depannya itu kan ikut aturan ketiga, bukan angka penting. Sehingga ada 3 angka penting. Ya. Oke. R-nya hari ini adalah memahami, menelaah, menganalisis, menghafalkan. Ya. Jadi untuk aturan angka penting ini saya minta dihafalkan, dianalisis seperti apa aturannya ya. Kemudian mengerjakan kuis ini. Kita bahas minggu depan ya. Jadi di sini ada 6 soal, disuruh mencari ada berapa angka penting ya. Paham nak tugasnya? Paham, Bu. Paham. Oke. Yang belum absen, silahkan absen dulu. Sudah absen? Sudah? Ya. Bisa Ini dikembalikan yang angka. Ya. Gimana jadi, Bu kalau absen? Absennya gimana Bu? Oke, sekalian saya share dulu saja ya. Ini materinya ya. Bu absennya gimana Bu? Ya. Absennya belum tahu. Wah, tahu. Ini ya, diperhatikan. Di sini, kelihatan ya? Nih ya. Kelihatan? Oh, ini baru 16 orang yang absen ya. Di sini ini form
Yang hari ini. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 5. Nah, Tanggal dicari. 5 Bu. Absensi fisika tanggal 5 ini ya. Kemudian klik hadir, kemudian di submit ya. Ini baru 16 orang, padahal ini yang hadir ada 31 orang. Ya, ayo absen dulu, Nak. Ini ya. Ulangi, Bu. Absen. Gimana, Bu? Buka Teams-nya ya, kemudian masuk ke pause ya. Kemudian dicari absensi. Oke, sudah nambah 19. Nah, ya. 20 orang. Ayo, semuanya absen ya. Klik hadir, kemudian di submit ya. Masih 20 orang. Ya. Ya, bagus. Oke. Saya kirimkan tugas dan materinya dulu ya. Sudah absen semuanya? Sudah, Bu. Ya. Setelah ini akan saya tampilkan, saya ngirim filenya di mana ya, diperhatikan. Soalnya kan ini masih mahasiswa baru ya. Untuk kuisnya juga nanti jadi mengerjakannya atau mengumpulkannya di mana ya. Ini untuk PJ kelasnya Mas siapa? Fernanda ya kemarin? Ya, Mas Fernanda ya. Mas Fernanda sudah pernah WA saya? Sudah belum? Maksudnya Japri. Japri. Ya. Sudah ya? Nah, nanti untuk nomornya yang saya save Mas Fernanda ya. Ya. Jadi kalau ada apa-apa nanti saya WA-nya ke Mas Fernanda atau mungkin besar nanti saya umumkan di grup ya. Ya. Adakah yang belum masuk ke grup temannya Mas? Belum dimasukkan ya? Ya. Oke. Ya, Bu. Di sini akan saya tunjukkan. Saya ngirim ini di mana? Saya share screen dulu. Sudah terlihat? Belum. Sudah ya? Ya? Belum? Sudah. Ya, sudah ya. Ini filenya saya kirim di sini. Jadi kalian nanti semua itu membuka di Teams, kemudian di file ya. Oke. Saya upload untuk materinya di sini. Jadi kita nanti jadi semuanya bisa download di sini ya. Bentar, proses upload. Oh ya, untuk
saya ingatkan lagi, ini tadi perkuliahan sudah ya save atau saya record. Nanti jadi kalian bisa memutar kembali. Jadi setelah perkuliahan boleh di-download ya. Oke, ini besaran dan satuan. Nanti kalian bisa download filenya di sini ya. Saya ulangi di fisika 1 di file. Nanti di-download ya. Kemudian untuk tugas diperhatikan, saya mengirimkannya itu di sini. Assignment ya. Jadi nanti dicari menu assignment. Nanti setiap tugas itu saya upload di situ ya. Paham? Ya, Paham, seperti Bu. Nah, untuk tugas hari Paham. ini dikumpulkan maksimal nanti malam. Atau terlalu cepat. Besok ya. Ya, Bu. Besok ya. Tes besaran dan Oke, ini ya. Saya kasih tugasnya di sini. Jadi nanti kalian mengumpulkannya di situ juga ya. Tidak boleh di mana-mana. Jadi harus di assignment agar terrecord rapi di situ ya. Oke. Ya. Saya tulis terakhir berarti sekarang hari Selasa ya. Besok ya. Wednesday. Oke. Berarti pukul jam berapa ya besok enaknya? Jam Jam 2. 2 ya. Jam 2 ya. Oke, jam Habis 2. maghrib juga nggak apa-apa, Bu. Kelamaan ya. Oke. Besok jam 2 ya. Bu. Sudah saya tugaskan. 4 subuh. Diperhatikan lagi. Diperhatikan. Jadi ketika kalian ingin mencari file itu di mana tadi? Di mana tadi filenya? Buka fisika 1 ya. Kemudian dicari file. Oke? Nah, di situ akan ada file yang itu upload. Nih, ya. Lihat. Kemudian untuk tugasnya mengumpulkannya di assignment. Ya. Nah, seperti ini. Di sini diklik, nanti dikirim di situ. Karena apa? Karena seperti ini. Contoh ya, ini punya kakak tingkat kalian yang sudah Ibu ajar. Ya, contoh di sini. Ini yang kakak tingkat ya. Ketika di assignment itu dia terlihat berapa orang yang mengumpulkan, berapa yang tidak ya. Jadi harus di situ biar Ibu nanti ngerekord tugasnya mudah. Contoh, ini tugasnya tugas bunyi. Nah, ini nanti akan terlihat berapa anak yang no. Abdillah no turn, berarti dia tidak mengerjakan ya. Kemudian ada yang mengerjakan bekti turn ya. Nah, ini nanti semua terekap di sini. Jadi ketika kalian mau seperti kontrak kemarin, ketika ada nilainya jelek, itu nanti bisa saya tunjukkan, kamu tidak mengumpulkan tugas, kamu mengumpulkan tugas. Nah, itu semuanya akan terekam di sini, di Teams ya. Paham ya anak-anakku? Paham, Ibu. Paham. Paham, Bu. boleh bertanya Paham, di Ustazah. WA ya. Oke, baik. Nah, kita ketemu lagi minggu depan insya Allah ya. Oke, saya akhiri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.